termasuk orang-orang yang sesat. Sesat dalam ini tadi itu wahya sifatun. Sifat dhalal adalah sifat idza manusibat ila halil umul ukhra idzaka, kalau sifat itu dinisbatkan pada umat-umat lain pada saat itu tadullu 'ala al-i'tidari lahum aktsara min an tadulla 'ala tasfihim aw ta'yirihim biha, menunjukkan atas i'tidar, atas diterimanya alasan bagi mereka lebih daripada menunjukkan pada pembodohan atau celaan pada mereka dengan sifat itu. Maksudnya gimana sih kata ini? Allah Ta'ala sebut kuntum min qablihim laminadh dhallin, ini Allah Ta'ala memaklumi mereka begitu itu karena gak ada petunjuk, maklum. Jadi Allah sebut mereka dalam dhalal itu bukan celaan, bukan makian, bukan merendahkan, bukan. Tapi Allah Ta'ala memaklumi, mereka gak tahu itu maklumi, gitu, bukan celaan. Dzalika anna al-umam al-ukhra kanat tastahdi linhirafatihal 'azimah. Hal itu sebab umat-umat lain adalah mereka itu tastahdi, mengambil petunjuk, linhirafatiha, bagi inhirafatu, bengkok-bengkoknya, al-'azimah yang agung, mengambil petunjuk bi sya'il hadarah wa thaqafah wal madaniyah, dengan obor atau lentera peradaban, pendidikan, dan kebudayaan. Thaqafah pendidikan sebenarnya yang pas itu. Wawasan, hadarah peradaban, thaqafah wawasan, wal madaniyah dan kebudayaan. Sudah Buya bilang tadi, kalau orang Arab merasa nggak tahu jalan, merasa nggak punya petunjuk, nyasar-nyasar ya dimaklumin. Tapi orang-orang lain di zaman itu, Romawi, Persia terutama, merasa sudah punya petunjuk sendiri, obor sendiri, yang itu sangat menyesatkan padahal. Fakanat tataqallabu fi hamadil fasad, sehingga adalah umat-umat itu tataqallabu, berbolak-balik, muter-muter fi hamadil fasad, dalam lumpur kerusakan. Muter aja gak nyampe-nyampe. Dan map yang dipegang itu nggak menyampaikan ke sana memang. Beda dengan orang Arab, nggak pegang map, nggak tahu kemana ke Masjid Agung itu. Muter tapi nggak merasa pede, nggak merasa sudah punya petunjuk, sehingga dikasih tahu akan nurut. Beda dengan umat-umat yang lain, pegang map, udah, saya udah ada petanya, gampang, saya akan nyampe. Padahal petanya nggak menuju ke sana, sehingga susah dikasih tahu. Anta basurin wa takhtitin wa fikrin, anta basurin dari melihat ke depan, wa takhtitin dan rancangan, wa fikrin dan pemikiran. Lumpur kerusakan, muter aja di situ. Nah, ini di antara hikmah kenapa Nabi diturunkan di Arab. Ya. Bahwa orang luar Jazirah Arabiyah dan orang Jazirah Arabiyah sama-sama punya kesyirikan, sama-sama punya penyimpangan, sama-sama punya kerusakan. Tapi
rusaknya, syiriknya orang-orang Arab itu karena ketidaktahuan, karena nggak ada petunjuknya. Jazakallah. Jadi mereka merasa tidak ngerti dan mau diberi pengertian, merasa nggak tahu, mau dikasih tahu. Secara umum begitu. Summa innal jaziratal arabiyata, kemudian jazirah Arab itu taqa'u terletak binisbati li raq'atihal jughrafiyah, dilihat dari sisi letak geografis, hamparan geografisnya terletak di mana? Fi nuqtatil wasti, pada titik tengah memang. Baina hadhil ummah allati kanat tamuju min hauliha. Di antara umat-umat ini, tamuju yang bergerak min hauliha, dari sekitarnya. Jadi memang betul-betul pas tengah itu. Pertengahan jazirah Arab itu. Sini Eropa, sini Asia, sini Afrika, pertengahan aja. Mau kemana-mana enak. Wah, mereka kan jauh. Ya Amerika waktu itu kita nggak tahu udah ada manusia apa belum. Wan nadhir ilaihal yauma, dan orang yang memperhatikan pada jazirah Arab yauma, pada hari ini, yajidu, dia mendapati, kama yaqulu Ustaz Muhammad Al-Mubarak, sebagaimana kata Profesor Muhammad Mubarak, kaifa annaha taqifu fil wasti tami, bagaimana dia terletak fil wasti tami, pada betul-betul pertengahan yang benar-benar sempurna, baina hadaratain janihatain, antara dua peradaban yang betul-betul bertolak belakang. Ihdahuma, salah satunya hadaratain adalah hadaratul gharb al-madiyah, peradaban barat yang materialis, serba benda pokoknya. Nah, serba apa? Benda. Kebendaan yang dimajukan, yang diutamakan. Madiyah, materi. Apa-apa ukurannya materi. Punya kekayaan, punya wajah, punya gagah, udah. Itu topnya, top itu. Nah, gitu. Yang kasat mata aja. Nggak ada bahwa yang top itu yang punya akhlak, yang punya kelembutan, yang ramah. Bukan itu. So, itu bukan benda. Benda itu yang kelihatan, punya otot yang kekar. Kalau perempuan punya tubuh yang langsing, yang semampai, yang cantik begitu, walaupun mulutnya kotor, walaupun gak punya akhlak, itu urusan lain. Yang penting fisiknya menarik. Nah, itu cara berpikir barat begitu. Allati qaddamat 'alal insani, yang menyuguhkan atau menyajikan al insani, tentang manusia, suratan batra'a, gambaran yang terputus, la taqwa hatta ala janibin juz'iyyin min al-haqiqah, yang tidak menempati hatta ala janibin juz'iyyin, walaupun hanya pada sisi sebagian kecil min al-haqiqah, dari hakikat kemanusiaan. Jadi punya cara hidup yang sama sekali nggak mirip dengan manusia semestinya. Ya, minimal dengan kambing agak mirip kayak gitu. Kambing itu kan nggak peduli, tapi nggak mengganggu. Paling kan nggak. Kalau nggak ganggu, gatal rasanya. Kalau nggak ganggu, gatal, jajah sana, jajah sini, nyerang sana, nyerang sini, zolim sana, zolim sini. Nah, itu kan udah lebih parah daripada hewan ternak, apalagi manusia gitu. Kalau manusia nggak gitu semestinya. Semestinya, makanya ini nggak menunjukkan jati diri manusia sedikit pun nggak ini.
Karena saking parahnya dalam mengejar materi, sehingga tamak, serakah, itu menghilangkan harga diri sebagai manusia. Harimau ganas gak makan harimau, cari hewan lain. Nah, ini kan enggak. Manusia ganas makan manusia. Manusia dizalimi untuk kepentingan mereka sendiri. Maka betul-betul memalukan kalau namanya manusia kayak orang barat itu memalukan. Sama sekali nggak pantas disebut percontohan manusia. Nah, itu di barat. Wa ukhrahuma. Sedangkan yang lainnya lagi dari duanya itu al-hadara ar-ruhiyah al-khayaliyah. Adalah peradaban rohani tapi hayali, tahayul aja isinya. Lamun menghayal gitu. Ada dewa ini, ada dewa ini. Nanti kalau ini akibatnya begini. Namanya surga dihayalkan sendiri, neraka dihayalkan sendiri. Maka untuk ke surga buat ajaran sendiri. Yang kadang-kadang kelewat seperti yang saya ceritakan kemarin. Seorang istri pengen masuk nirwana, kalau bahasa mereka surga begitu, maka suaminya meninggal, dia harus ikut membakar diri. Loh, kan ngaco itu namanya. Fi aqsa syarqi, di ujung timur sana, katilkal lati kanat ta'ish fil Hind was-Sin wa ma hawlahuma. Nah, ada di India, di Cina, ya termasuk Persia. Ya kan sekarang masih banyak ajaran-ajarannya yang diteruskan, yang berubah dari zaman sebelum Islam. Penyucian jiwa, penyucian diri. Ya, tapi buat cara sendiri. Yang tahu ruh itu kan Allah, yang tahu gimana cara menyucikan juga Allah. Bukan ngarang-ngarang sendiri. Makanya disebut khayaliyah, dia menghayal sendiri, kayaknya gini deh, pasti yang begini. Nah, maka buat semedi-semedi, meditasi-meditasi, karangan sendiri untuk menyucikan rohani gimana suci atau roh suci enggak suci Allah Ta'ala. Ini buat cara sendiri. Fa idza tasawwarna halatal arabi fi jaziratihim qabla al-islami, maka bila kita menggambarkan keadaan Arab di jazirah mereka, di pulau mereka, qabla al-islam, sebelum Islam, wa halatal umamil mukhtalifati, dan keadaan umat-umat yang berbeda-beda, al-ukhra yang lain, al-muhitah bihim, yang melingkupi mereka, sahula alaina, jadi mudah atas kita an nastajliyal hikmatal ilahiyata, yang menjelaskan, yang bisa menjelaskan hikmah ilahi allati iqtadat an tatasharrafal jaziratul arabiyyatu, yang menuntut supaya jazirah Arab itu duna ghairiha, tatasharrafa menjadi mulia, mendapat kemuliaan, au jazirah Arab duna ghairiha, bukan yang lainnya. Kemuliaan apa? Kemuliaan bi maulidihi wa bi'atsatihi sallallahu alaihi wasallam, mendapat kemuliaan menjadi tempat kelahiran dan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunal arabu, dan supaya orang-orang Arab menjadi hum, mereka, at-tali'atul ula, pelopor pertama, allati tahmilu ilal alami, yang membawa ke seluruh dunia, bawa apa? Masy'alad da'wati, obor dakwah atau pelita dakwah. Nolak, nerima, percaya, nggak percaya, ya terserah. Pokoknya yang pertama kali nyebarin Islam ke seluruh dunia orang Arab aja udah. Orang mau benci, mau iri, mau mencibir, terserah.
Yang jelas yang awal menyebarkan Islam itu orang Arab. Makanya saking kuatnya pengaruh mereka, negara yang didatangi langsung oleh mereka jadi ikut-ikut budayanya dan bahasanya. Dulu seperti Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah itu kan bukan Arab itu sebenarnya. Romawi masuknya. Para sahabat, orang-orang Arab datang ke sana, ikut budaya Arab total, akhirnya sekarang disebut bagian dari Arab. Mau kemana? Ke Arab, negara mana? Suriah. Sekarang iya, dulu enggak itu. Enggak termasuk, dulu masuknya Syam. Syam itu maksudnya bagian dari Romawi. Mesir, sekarang masuk Arab enggak? Masuk. Padahal dulunya enggak. Mesir ya Mesir, bukan Arab. Jazirah Arab ya Saudi plus bagian Yaman itu atau Yaman itu. Jazirah Arab itu yang asli Arab. Yang lain menjadi Arab setelah dakwah ke sana. Obor atau pelita dakwah ila dinil islami alladzi ta'abbadallahu bihil jinsul wasyariyu kulluhu min aqsal alam ila aqsahu. Dakwah atau mengajak pada agama Islam yang ta'abbada menghambakan diri Allah pada Allah bihi dengan agama itu siapa? Al-jinsil basyariyu, yakni kaum manusia atau jenis manusia semuanya, min aqsal alim la aqsau, dari ujung ke ujungnya. Wa hiya laysat kama yadhunnu al-ba'du an ashabat tadayyur al-batil wa hadarat az-zaifati yas'abu fi ma'ijal wa tawjih. Dan dia bukanlah sebagaimana persangkaan sebagian orang an ashabat tadayyunil batili, sungguhnya orang-orang yang beragama dengan agama batil, wa hadaratil zaifati, dan peradaban yang semu, yas'abu fihimul ilaj wa tawjih, susah bagi mereka untuk diobati dan ditunjukkan. Enggak begitu juga, enggak susah-susah juga. Tapi ini dianggap susah, liftikharihim bima hum alaihi minal fasad, karena kebanggaan mereka terhadap kerusakan yang mereka ada di atasnya. Liyuritum iyyahu syai'an shadihan, karena pandangan mereka terhadap posisi mereka itu syai'an shadihan, sebagai sesuatu yang saleh, yang benar. Ammal ladzina la yazaluna ya'ishuna fi fatril bahthi wan tanqibi, adapun mereka yang masih hidup fi fatril bahthi, pada masa pencarian wa tanqibi dan penggalian, ikul la yunkuruna jahlahum, mereka tidak mengingkari kejahatan mereka, wa yad'una ma lam yu'tuhu min madaniyatin wa ilmin wa hadarah, tidak mengingkari kejahilan mereka, tidak mengklaim atau mengaku, tidak mengaku-ngaku apa yang tidak mereka kerjakan, baik itu berupa kebudayaan, ilmu dan peradaban. Enggak, mereka enggak ngaku-ngaku. Fahum atwa'u lil ilaji wat tawjih, maka mereka amal ladina itu atwa'u lil ilaj, lebih mau untuk diobati wa taujih, dan diberi petunjuk. Zahirnya kan begitu. Tapi naqulu, kami katakan, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan, laisat hadhihi hiya hikmata, tidaklah ini sebagai satu-satunya hikmah utama, bukan ini yang utama. Lianna mithla hadha tahlila, mithla hadha tahlili, karena semisal analisa ini,
iku yasduqu bin nisbah liman kanat qudratuhu wa mahdudatan wa taqatuhu makhluqatan. Karena analisa begini ini akan cocok, akan sesuai bin nisbah pada nisbatnya pada liman kanat qudratuhu mahdudah, pada orang yang kemampuannya terbatas, wa taqatuhu makhluqah, kekuatannya juga makhluk diciptakan. Fa wa yufarriqu bainahu wa sahlun sa'bun alaih, maka dia membedakan antara yang mudah dan yang susah atasnya. Fa yufaddil awwala wa yataharrabu min atsani tama'an fi rahati wa karahatin nasab, maka dia mengutamakan yang pertama dan lari tidak mau menyentuh yang kedua karena mengharapkan rehat, kenyamanan, dan tidak mau pada capek. Nah, maksudnya gimana? Jadi jangan dianggap bahwa cara berpikir inilah cara berpikir Allah. Maksudnya gimana? Ya kalau orang dikasih PR yang bandel dengan yang lugu kan milih yang lugu untuk dididik. Dengan alasan apa? Yang lugu lebih mudah diarahkan, ya, daripada yang sudah bandel. Nah ini kalau penentunya adalah manusia, cari yang mudah. Karena yang mudah, yang polos lebih mudah, lebih ringan, lebih rileks daripada yang sudah punya pola sendiri jadi berat. Ya udahlah, biar gak capek, mulai yang mudah aja. Itu kan manusia. Sedangkan Allah Ta'ala gak ada bagi Allah Ta'ala yang lebih mudah, lebih susah, lebih capek. Gak ada begitu. Maka ini bukan satu-satunya atau sebab utamanya, bukan. Jangan dipahami bahwa Allah Ta'ala memilih Jazirah Arab itu karena kalau memilih Romawi dan Persia jadi kesulitan. Oh enggak, Allah Ta'ala enggak kesulitan. Allah Ta'ala tidak kesulitan. Ini kan kalau pelakunya manusia yang cari mudah, cari gampang, cari ringan biar segera istirahat. Oh, kalau Allah enggak begitu. Walau ta'allaqat iradatullah ta'ala bi an yaj'ala masyriqal da'wati islamiyati. Seandainya iradah Allah punya hubungan untuk menjadikan tempat terbitnya dakwah Islamiyah itu min jihati ma, dari arah manapun, fi ardi Farisin aw Rumi awil Hindi, di tanah Persia atau Romawi atau India. Kalau Allah Ta'ala kehendaki begitu, la hayya'ana linajahid da'wati fiha, tentulah dia Allah Ta'ala akan menyiapkan linajahid da'wati fiha, untuk ususnya dakwah di dalamnya. Menyiapkan apa? Minal wasaili, fasilitas atau kemudahan ma hayya'alaha, sebagaimana kemudahan yang Allah siapkan untuk Arab. Nah ini kalau kembali ke hakikat, yaitu udah pilihan Allah, kehendak Allah itu Arab dipilih. Bukan karena bagi Allah Ta'ala itu lebih mudah, lebih siap. Bagi Allah Ta'ala sama semua. Kalau Allah kehendaki dari Malaysia, ya Allah akan adakan asbab-asbab yang kemudian akan menjadi asbab tersebarnya agama sebagaimana di Arab. Wa kaifa ya'izzu dzalika 'alaihi wa khaliqu kulli syai' wa muddi'u kulli wasilah wa sabab. Dan bagaimana hal itu menjadi susah atas beliau, atas dia Allah, sedangkan dia adalah pencipta segala sesuatu dan pencetus segala wasilah, sebagai segala media, wasabab dan sabab. Jadi kalau kembali kepada hakikat qudratullah iradatullah, ya bukan karena lebih mudah, lebih gampang, lebih ringan. Enggak ada begitu. Bagi Allah Ta'ala sama aja. Coba berapa?
Hah? Hah? Lah terus gimana? Walakinnal hikmata fi hadzal ikhtiyari. Tapi hikmah yang sebenarnya dari pemilihan Arab dibanding bangsa lain adalah min naw'il hikmatil lati iqtadat ay yakuna ar-rasulu ummiyan. Itu juga bagian dari hikmah yang menuntut ay yakuna ar-rasulu ummiyan, yakni adanya rasul itu adalah ummi, tidak baca tulis. La yatlu min kitabin wala yakhutuhu biyaminihi. Tidak membaca dari kitab manapun dan tidak menulis dengan tangannya sendiri. Qala Allah Ta'ala hatta la yartaban nasu fi nubuwatihi, sehingga manusia tidak ragu tentang kenabian beliau. Mau dituduh belajar dari orang lain gimana, baca juga nggak bisa. Mau dituduh mengumpulkan kebudayaan Arab kemudian jadi agama, mana mungkin? Beliau belajar juga enggak, dari mana itu ngumpul-ngumpulin itu? Kama qala Allah Ta'ala hatta liyartaban nasu fi nubuwwatihi alaihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tidak ragu tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta la tatakathara ladaihim asbabu syakki fi siqi da'watihi, dan sehingga tidak makin menjadi banyak bagi mereka asbab-asbab keraguan tentang kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, ini amalan. Tetap berdiri ya. Sok.